Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rival Fatoni, NIM 24510007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusril Asibuki, nomor induk mahasiswa 24510021, program studi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan nomor NIM 24510010. Halo, perkenalkan nama saya Jaya Arifin. NIM saya 24510011. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Calvin Yogi Pradana dengan nomor NIM 24510015. Perkenalkan, nama saya Alvinda Ramadiarni, NIM 24510006. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hasil tugas kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Pendaftaran Pasien. Gambaran sistem informasi pendaftaran pasien puskesmas. Pelayanan kesehatan efektif dan efisien merupakan kebutuhan utama masyarakat. Namun, hingga saat ini, proses pendaftaran pasien rawat jalan di puskesmas masih banyak dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan berbagai kendala, seperti antrian panjang, data yang sulit dicari, serta potensi kesalahan pencatatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perancangan sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis web. Sistem ini memungkinkan pasien mendaftar dari rumah secara online. Petugas dapat mengelola data lebih cepat, dan dokter memperoleh notifikasi mengenai pasien yang akan diperiksa. Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah bagaimana meminimalisasi antrean, mempermudah pencarian data pasien lama, dan memungkinkan pendaftaran dilakukan secara daring. Ruang lingkupnya hanya sebatas pendaftaran pasien rawat jalan, baik yang dilakukan secara online oleh pasien sendiri maupun langsung oleh petugas di puskesmas. Sistem ini berbasis web dan dapat diakses melalui komputer atau ponsel. Adapun tujuan dari perancangan sistem ini adalah menciptakan proses pendaftaran yang lebih efisien, mengurangi antrean, mempercepat pencatatan data pasien baru maupun lama, serta mengintegrasikan jadwal dokter dengan data pendaftaran. Manfaat yang diharapkan antara lain, pasien lebih mudah mendaftar tanpa antrean panjang, petugas lebih cepat dalam pencatatan, dokter mendapatkan informasi pasien yang akan diperiksa, dan instansi puskesmas dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Use case diagram Sistem Informasi Pendaftaran Pasien. Pada sistem informasi ini terdapat 4 aktor, yaitu petugas, admin, pasien, dan dokter. Aktor pertama adalah petugas, yang dapat melakukan login, melihat jadwal tersedia, dan melihat antrian reservasi. Petugas dapat mendaftarkan pasien dan menjadwal ulang reservasi setelah melakukan login terlebih dahulu. Petugas dapat melakukan logout untuk keluar dari sistem. Aktor kedua adalah admin, yang dapat melihat jadwal tersedia dan melihat antrian reservasi. Admin dapat mengelola data jadwal setelah melakukan login. Admin dapat melakukan logout untuk keluar dari sistem. Aktor ketiga adalah pasien yang dapat melihat jadwal tersedia secara online. Pasien dapat mendaftar online, kemudian akan menerima informasi reservasi setelah pendaftaran secara online selesai. Yang terakhir adalah dokter, yang dapat melihat antrian reservasi dan menerima notifikasi pendaftaran setelah melakukan login. Dokter dapat melakukan logout untuk keluar dari sistem. Kali ini saya akan membahas tentang kelas diagram pendaftaran pasien. Proses dimulai dari pegawai. Melalui login ke dalam sistem, pegawai bertindak sebagai pengguna utama yang mengoperasikan sistem pendaftaran. Kemudian menjadi jembatan antara pasien dan layanan rumah sakit. Ketika pasien datang, pegawai membuka form pendaftaran. Disinilah data pasien dimasukkan.
mulai dari nama, tanggal lahir, alamat, hingga poliklinik yang dituju. Form ini kemudian dikirim ke sistem untuk diproses lebih lanjut. Sistem pendaftaran kemudian mengelola data pasien. Jika pasien sudah terdaftar sebelumnya, sistem akan menampilkan data lama. Namun jika belum, entry pasien baru akan dibuat secara otomatis. Selanjutnya, sistem akan menampilkan daftar poliklinik yang tersedia. Pasien memilih poli yang sesuai, lalu sistem memverifikasi jadwal dokter. Apakah ada kuota yang tersedia untuk hari itu? Sistem akan memastikan semuanya valid. Setelah validasi selesai, sistem membuat catatan resmi berupa pendaftaran, data pasien, dan detail kunjungan, kemudian dimasukkan ke daftar pasien terdaftar. Ini menjadi tanda bahwa pasien telah resmi terdaftar dalam sistem. Sebagai hasil akhir, pasien akan menerima nomor antrian. Nomor ini menjadi bukti pendaftaran sekaligus penanda urutan pelayanan di poliklinik. Dengan ini, proses pendaftaran pun selesai dan pasien siap menunggu giliran pelayanan medis. Terima kasih. Baik, untuk yang keempat, di sini saya akan mempresentasikan activity dan sequence diagram. Yang pertama, activity diagram dari sistem informasi pendaftaran pasien, yaitu yang pertama, pasien mengakses halaman pendaftaran online. Kemudian pasien mengisi data pendaftaran yang berisi NIK, nama, serta poli tujuan. Yang ketiga, sistem melakukan verifikasi data pasien yang berisi yang pertama yaitu jika data pasien ditemukan maka dilanjutkan dengan data pasien yang lama, dan jika tidak ditemukan maka dilanjutkan dengan pendaftaran pasien baru. Yang keempat, pasien memilih jadwal pemeriksaan. Kemudian sistem menyimpan data pendaftaran dan mengirim notifikasi ke dokter dan pasien. Sistem mengirimkan notifikasi ke pasien berupa email atau SMS dan ke dokter gunakan email serta notifikasi internal, dan proses selesai. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan alurnya dari sequence diagram. Yang pertama, akses dan input awal. Pasien membuka halaman pendaftaran melalui website. Kemudian sistem menampilkan form yang harus diisi berupa NIK, nama, serta poli tujuan. Kemudian setelah form diisi, data dikirim ke sistem untuk diproses. Untuk kedua, pengecekan data pasien. Sistem memeriksa NIK pasien ke database. Jika data ditemukan data pasien lama, maka sistem mengambilkan data pasien tersebut. Dan jika tidak ditemukan data pasien yang lama, maka sistem meminta pasien untuk melanjutkan pengisian data baru. Ini hanya berlaku untuk pasien baru. Yang ketiga, pemilihan jadwal. Pasien memilih jadwal pemeriksaan. Lalu jadwal dikirim ke sistem untuk disimpan ke database. Sistem mengonfirmasi bahwa data pendaftaran berakhir disimpan. Yang terakhir, pengisian notifikasi. Yang pertama, sistem mengirimkan notifikasi via email atau email ke pasien. Lalu sistem juga mengirimkan notifikasi internal ke dokter terkait. Lalu pasien menerima konfirmasi berupa nomor antrian, jadwal, serta nama dokter yang menangani. Terima kasih. Pada proyek pra-UAS mata kuliah RPL kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana desain interface aplikasi yang akan kami buat. Berikut adalah presentasi dari saya. Yang pertama yaitu halaman login. Halaman login dapat diakses oleh petugas, admin, dan dokter sebelum menuju halaman sistem informasi pendaftaran. Pada halaman login, user akan menginputkan ID petugas dan password yang telah terdaftar di database. Selanjutnya yaitu halaman beranda.
Halaman beranda dapat diakses oleh pasien dan umum. Halaman beranda menampilkan informasi awal seputar profil dari puskesmas dan jadwal pelayanan poli yang tersedia. Di halaman ini pengunjung dapat melihat jadwal pelayanan poli, mencari jadwal layanan poli tujuan, dan memutuskan bila mana melanjutkan reservasi. Kemudian halaman pendaftaran. Halaman pendaftaran dapat diakses oleh pasien melalui halaman beranda dan juga oleh petugas melalui menu tambah reservasi. Halaman pendaftaran menampilkan form input berisikan identitas pribadi pasien, meliputi NIK, nomor BPJS, nama, alamat, nomor HP, dan juga email. Kemudian keperluan layanan, yaitu keluhan, poli tujuan, dan juga jadwal pemeriksaan yang tersedia. Pada saat user menginput NIK, akan dilakukan verifikasi data pasien. Pada saat data yang ditemukan adalah pasien baru, input identitas pribadi akan terisi dengan membaca data dari database. Halaman rekap jadwal pemeriksaan. Halaman ini hanya dapat diakses oleh petugas dan admin setelah melakukan login. Untuk halaman rekap jadwal pemeriksaan user petugas dapat melihat jadwal pemeriksaan yang aktif. Di halaman ini ditampilkan data jadwal lengkap dengan poli, dokter yang menangani, dan juga kuota antrian yang dapat didaftarkan. Untuk user admin, melalui halaman rekap jadwal pemeriksaan, admin dapat melihat jadwal pemeriksaan yang aktif. Di halaman ini ditampilkan data jadwal lengkap dengan poli, dokter yang menangani, dan juga kuota antrian yang dapat didaftarkan. Admin dapat melakukan edit, hapus jadwal pelayanan dokter. Untuk jadwal pelayanan yang telah ditetapkan, hanya bisa melampirkan informasi rincian pelayanan dokter dengan mengklik tombol detail. Halaman rekap antrian pemeriksaan. Halaman ini hanya dapat diakses oleh petugas, dokter, dan juga admin setelah melakukan login. Pada user petugas dapat mengakses rekap reservasi pelayanan dokter. Rekap ditampilkan berdasarkan waktu dan juga antrian. Petugas dapat menambahkan reservasi untuk pasien dengan mengklik tambah baru dan mengubah jadwal reservasi menggunakan tombol edit. Petugas juga dapat melakukan verifikasi untuk menetapkan jadwal pasien yang telah direservasi. Selanjutnya, untuk user dokter dapat mengakses rekap reservasi pelayanan dokter. Rekap ditampilkan berdasarkan waktu dan juga antrian. Dokter dapat melihat antrian, kunjungan pasien, dan keluhan untuk pemeriksaan medis. Selanjutnya, untuk user admin. Admin dapat mengakses rekap reservasi pelayanan dokter. Rekap ditampilkan berdasarkan waktu dan antrian. Admin dapat menambahkan reservasi untuk pasien dengan klik tambah baru, dan juga mengubah detail reservasi seperti melakukan jadwal ulang reservasi. Berikut untuk desain antarmuka ubah jadwal reservasi. Halaman ini hanya dapat diakses oleh petugas dan juga admin. Petugas dan admin dapat melakukan jadwal ulang reservasi. Pada form ini, data reservasi sebelumnya akan ditampilkan kembali. User hanya bisa mengubah jadwal dan tidak bisa mengubah form input lain yang telah didaftarkan seperti identitas dan juga keluhan dan poli tujuan. Untuk menyimpan hasil pengubahan dapat mengklik tombol simpan. Bila mana tidak menghapuskan perubahan, dapat mengklik tombol batal. Untuk notifikasi sistem akan mengirimkan kepada user pasien dan juga dokter. Pada user pasien, notifikasi akan dikirim melalui email dan juga nomor telepon yang sudah didaftarkan pada form pendaftaran. Notifikasi berisikan detail dari reservasi seperti nomor antrian dan juga poli tujuan. Pada proses selanjutnya, pasien harus menampilkan atau membawa detail notifikasi kepada petugas untuk dilakukan verifikasi
reservasi pendaftaran. Selanjutnya untuk notifikasi user dokter, notifikasi juga akan dikirimkan melalui email dan juga nomor telepon yang telah terdaftar dalam database pegawai. Notifikasi berisikan detail reservasi yaitu nomor antrian dan juga identitas pasien serta keterangan untuk pemeriksaan medis. Notifikasi digunakan oleh dokter untuk mengetahui pasien yang telah mengkonfirmasi pendaftaran pelayanan. Pertama-tama, petugas melakukan login menggunakan username dan password. Setelah berhasil login, akan muncul halaman jadwal dokter yang terdiri dari poli, nama dokter, hari dan jam pelayanan. Terdapat tombol buat janji untuk membuat reservasi pemeriksaan. Jika sudah mengklik tombol buat janji, maka akan muncul form yang berisi NIK, nomor BPJS, nama, nomor HP, alamat, email, dan poli tujuan. Poli tujuan yang berisi dropdown poli umum, poli gigi, poli KIA dan KB, dan poli lansia. Kemudian tanggal pemeriksaan dan keluhannya. Jika sudah berhasil mendaftar, pasien akan muncul notifikasi berisi kode reservasi, nama, poli tujuan, dan tanggal pemeriksaannya. Menu rekap jadwal reservasi menampilkan data reservasi pasien. Menu ini dapat diakses oleh admin, petugas, dan dokter. Pada akun petugas, terdapat tombol untuk edit data reservasi pasien, seperti form di sebelah kanan. Terdapat dua function untuk kelas pasien, yaitu yang pertama, untuk mengambil semua data pasien dengan query seperti di baris dan baris 12 sampai 13, yaitu $dis pasien model find all. Lalu untuk fungsi yang kedua, fungsi untuk menyimpan informasi pendaftaran pasien, seperti baris ke-24 untuk menggenerate kode antrian. Kode antrian dibuat otomatis oleh sistem dengan menggunakan tanggal reservasi dan urutan. Semua data akan disimpan dalam database, dan jika berhasil menyimpan data, maka akan menampilkan notifikasi pendaftaran berhasil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.